Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk yang kultum silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kultum yang saya sampaikan hari ini bertema sholat. Sholat adalah ibadah wajib dari Allah SWT yang terdiri dari 17 rakaat. Dan sholat juga ada sholat sunnah dan juga sholat wajib. Kita wajib melaksanakan sholat setiap waktunya. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Terima kasih. Saya absen dulu, Nak, ya. Adelia Despita, Anastasia Nopi, Saya Nopi, Anding Cahyani, Adit. Aurel Azahra, Dewi Clara, Dinda Zahratusia, Saya. Hani Marceli, Kirana Cinta Mentaris, Saya Ustazah. Safa Salsabila, Hadiro. Seril Juliana, Suci Maharani, Alfa, Talia Sinta, Ustazah. Heri Sabitri, Izin. oke. Tri Putrilia, Saya Ustazah. Saskia Nur Anggita. Saya Ustazah. Semua hadir kecuali Suci sama Terry. Oke. Akbar, silakan maju, Nak. Tolong bantu dulu. Satu lagi, Nelly ke depan, Nak. Untuk colokannya. Oke, ini sana. Cari yang colokannya sama. Ya. biasa kita main game. Kalau ustazah kasih cek, berarti
Kalau dum berarti seperti ini. Kalau siang kemarin tepuk tangannya berapa kali? 2. Ini bagaimana? Pagi, malam. Malam. Nah, ulangi lagi. Pagi, malam. Pagi, siang, cek. Nah, oke, paham? Kalau sama cek berarti oke. Kalau 3 kali ceknya berarti oke, paham? Oke. Malam. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Oke. Siang. Cek. Malam. Siang. Pagi. Malam. Cek. Dum. Oke, kita ulangi lagi nah ya. Siang. Siang. Malam. Cek. Malam. Masih ada. Belum siap. Pagi. Siang. Cek. Pagi. Siang. Malam. Alhamdulillah siap. Silakan diperiksa dulu bangkunya kiri kanan adakah sampahnya. Silakan diambil. Sebelum kita mulai materi, silakan kalian bentuk kelompok. Duduklah seperti kelompok kemarin, tapi mejanya cukup 2 ke belakang atau dirapikan seperti kemarin. Oke, silakan. Sebelum kita mulai materi untuk selanjutnya, sebelum kita sholat, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Selain berwudu, apa yang harus kita lakukan? Bersuci. Ya, bersuci itu ada 3. Yang pertama berwudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Sebelum kita masuk ke materi, silakan perhatikan atau amati video yang ada di depan kita dan dengarkan nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bersuci atau thaharah. Materi hari ini mengenai tentang definisi thaharah, hadas dan najis. Yang kedua, pembagian thaharah. Yang ketiga, macam-macam najis dan hadas. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, dengan penuh kesadaran mampu melaksanakan mandi besar setelah mengalami hadas besar. Yang kedua, membersihkan pakaian yang terkena najis dari hadas besar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang keempat, menjelaskan dasar hukum tentang hadas dan najis. Yang kelima, menyajikan peta konsep tentang ketentuan thaharah dan kesehatan reproduksi berdasar syariat Islam. Definisi thaharah atau bersuci menurut bahasa artinya bersuci dari hadas dan najis. Menurut istilah adalah menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Adapun dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad.
Pengertian najis dan hadas. Najis adalah segala kotoran seperti tinja, kencing, darah termasuk nanah, daging babi, bangkai kecuali bangkai ikan, belalang dan sejenisnya, liur anjing, mazi, wadi, dan semacamnya. Hadas adalah sesuatu yang diperbuat oleh anggota badan yang menyebabkan ia terhalang untuk melakukan sholat. Hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam toharoh terbagi menjadi tiga. Yang pertama, wudhu. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, tayamum. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah 1. Air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan, seperti air mata air sungai, zam-zam, air hujan, salju, embun, dan air laut. 2. Air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu dan mandi. Sedangkan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci antara lain 1. Air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, kecuali dalam jumlah yang besar, yakni minimal 2 gula atau sekitar 500 liter irak, dan tidak berubah sifat kemuklakannya, yakni berubah bau, rasa, dan warnanya. 2. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air kelapa, air gula, teh atau kopi, air susu, dan semacamnya. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaladoh atau najis berat adalah najis dari anjing, babi, dan segala keturunannya. Adapun cara mensucikan bagian suatu benda yang terkena najis mukhaladoh adalah basuhlah daerah yang terkena najis mukhaladoh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang kedua, najis mukhaffafah atau najis ringan adalah najis yang berupa air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi selain ASI. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah dengan memercikan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Yang ketiga, najis mutawassito atau najis sedang adalah semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhaffafah maupun mukhaladzah. Cara mensucikan najis mutawassito bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau benda lainnya, atau dengan cara lainnya. Macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yakni segala sesuatu, peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Contohnya, keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Terakhir, hilang kesadaran. Hadas besar adalah segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Contohnya, keluar darah bagi perempuan berupa haid, nifas, maupun wilada, keluar air mani
baik disebabkan karena mimpi basah atau sebab lain, hubungan suami istri, baik yang keluar mani ataupun tidak, dan terakhir meninggal dunia. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Setelah kita memperhatikan atau mengamati dari video tadi, ada beberapa tugas kelompok untuk kalian. Silahkan ini dikerjakan. Soalnya Ustazah kasihkan per lembar, tapi ini kalian bukan bentuk menulis, membuat poster dari aplikasi Canva atau Kenmaster atau satu lagi Capcut, atau boleh pakai aplikasi selain dari yang Ustazah kasih tahu tadi. Oke? Ustazah kasih waktu 20 menit, semuanya bisa selesai insya Allah. Alhamdulillah, tugas kita sudah selesai. Dari beberapa kelompok itu ada 3 kelompok yang memang sudah siap, 3 kelompok lagi itu sudah selesai juga, tinggal mengumpulkan tugasnya. Untuk kelompok ini silakan, siapa yang mau dahulu presentasi? Saya Ustazah. Lanjut, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Novi, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami susun. Sesuai dengan soal yang hari ini Ustazah berikan, yang bersoalkan najis mutawasito. Najis mutawasito artinya semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhafafah ataupun mughalladah. Contoh najis ini biasanya ditemukan pada air seni serta tinja manusia, bangkai, kecuali ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan. Contohnya seperti babi. Itulah hasil poster yang telah kami susun. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Taria Sinta. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya dengan Anes, apa yang menyebabkan seseorang terkena najis mutawasita? Sebelum kelompok dari Anes yang menjawab, apakah ada dari kelompok yang lain yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakili oleh Reva? Silakan. Ada kelompok lain yang bisa menjawabnya? Oke, kita kembalikan kepada yang presentasi. Silakan, Anes. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Taria. Kemungkinan penyebab orang bisa terkena dari najis mutawasito itu saat dia berbuang air kecil atau sedang buang air seni, itu dia tidak memilasnya dengan benar, atau tidak si air seni tersebut menyebar tidak sengaja terkena oleh pakaian orang tersebut, atau yang lainnya itu ketidaksengajaan bajunya atau pakaiannya itu terkena dari tinja, selain tinja manusia mungkin dari tinja hewan, contohnya seperti burung. Karena burung keadaannya terbang, jadi kita tidak mengetahui keberadaan dia ingin membuang tinja tersebut dan tidak sengaja terkena oleh pakaian kita yang kita gunakan. Baiklah, itu saja jawaban yang saya berikan. Apakah tadi yang bisa memahaminya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sekian hasil presentasi poster kelompok 3. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk berikutnya, kelompok Aurel. Silakan dimaju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Azhara Harliansyah Putri, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan mengenai najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau yang biasa disebut dengan najis ringan
adalah najis berupa air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun. Adapun cara mensucikan najis mukhafafah adalah dengan membersihkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Nah, silakan berdiri. Apa saja golongan najis mukhafafah? Boleh tolong dijelaskan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Cahyani. Jadi contoh dari najis mukhafafah itu adalah air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun. Apakah jawaban saya dapat dipahami? Terima kasih, saya cukup memahaminya. Oh, cukup ya, selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk presentasinya kita sudah selesai. Jadi kesimpulan dari materi taharah atau bersuci yaitu pertama, untuk pengertian taharah apa? Bersuci. Kemudian najis terbagi menjadi berapa? 3. Pertama, najis mughalladah. Yang kedua, yang ketiga, kalau hadas, najis kecil. Contoh hadas kecil. Kencing. Oke, ada lagi? Kentut. Ada lagi? Berdarah. Iya. Apa nak? Bersentuhan tangan dengan siapa, Akbar? Perempuan. Oke. Untuk contoh hadas besar. Haid. Kemudian mengeluarkan mani. Ada lagi? Meninggal dunia. Oke. Terakhir itu adalah coba bagaimana cara kita mensucikan diri kalau kita terkena najis mukhalladzah. Oke, bagaimana? Air. Satu orang apa? Atau Esti? Dengan menggunakan air atau tanah yang suci. Berapa kali? 7 kali. Salah satunya harus dicampur dengan air tanah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, kesimpulannya selesai. Kita tutup materi hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri materi ini, kita pulang. Silakan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Akbar. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam